Halo, ketemu lagi dengan saya Ruth Eno Februari dengan nomor induk mahasiswa 181440019. Kali ini di video pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang OSI layers pada mata kuliah komunikasi data. Dan sebelumnya, terima kasih untuk Bapak Wasito yang telah membimbing dan memberikan modul tentang OSI layers ini untuk kami jadikan bahan dalam pembuatan video pada kali ini. Nah, sebelumnya mari kita slideshow. Nah, kali ini materinya adalah komunikasi data OSI layers. Nah, di sini ada beberapa konten that will be discussed atau yang akan kita diskusikan pada video kali ini. Yang pertama itu adalah arsitektur komunikasi data. Yang kedua adalah OSI reference model, lalu ada OSI analogi, dan juga model OSI dan komunikasi antar sistem atau layernya, ada pertukaran informasi, dan yang terakhir adalah explanation each layer. Nah, kali ini kita akan jelaskan satu persatu tentang bab-bab atau konten-konten yang tertera di layar PPT ini satu persatu. Nah, yang pertama adalah arsitektur komunikasi data. Apa sih arsitektur komunikasi data? Jadi, di sini arsitektur komunikasi data itu berisikan protokol-protokol komunikasi komputer. Nah, sekarang protokol komunikasi komputer itu apa sih? Jadi, protokol komunikasi komputer itu adalah aturan-aturan dan perjanjian yang mengatur pertukaran informasi antar komputer melalui suatu medium jaringan. Dalam hal ini bisa jaringan internet atau menggunakan jaringan berbasis fiber optik dan sebagainya. Nah, di sini ada dua definisi daripada protokol itu sendiri. Jadi protokol itu juga ada berisikan tentang dua hal. Yang pertama sintak dan semantik. Sintak itu apa sih? Sintak itu berisikan susunan, format, serta pola bit serta bytes. Semantik itu adalah kendali sistem dan konteks informasi. Di sini pengertian pola bits dan bytes itu berbeda ya. Nah, untuk protokol ini didefinisikan oleh suatu arsitektur protokol. Nah, setelah itu terbentuklah Open System Interconnection Reference atau dalam hal ini OSI model. Nah, di dalam OSI model ini ada layer protocols. Jadi, OSI ini berisikan lapisan-lapisan protokol. Nah, yang terdiri dari 7 layers, ada 7 lapisan. Nah, OSI ini memungkinkan interkoneksi komputer ini dalam multi-vendors atau koneksinya itu dengan berbagai macam jaringan komputer. Nah, yang kedua ini adalah OSI reference model. Nah, jadi OSI ini itu dikembangkan pertama kali pada tahun 1984, 1984, ini oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau International Organization for Standardization atau ISO. Nah, model referensi OSI ini adalah suatu model konseptual yang terdiri atas 7 layer tadi. Layer protokol yang terdiri dari 7 layer, di mana masing-masing layer ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Nah, setiap layer ini adalah self-contained atau layer ini memiliki definisi atau isi masing-masing, di mana fungsi yang diberikan ke setiap layer ini dapat diimplementasikan secara independen atau mandiri, sehingga updating fungsi suatu layer itu tidak akan mempengaruhi layer yang lain dikarenakan implementasi setiap layer itu bersifat independen atau mandiri.
Nah, kali ini untuk lebih memahami tentang OSI layer ini tuh apa sih sebenarnya? Nah, di sini terdapat gambar tentang analogi OSI, atau secara gampangannya kita akan menggunakan analogi tentang pengiriman suatu, mungkin di sini ibaratnya kayak secret code gitu, dan itu dalam bahasa awalnya tuh Cina, tapi dia ingin mengirimkan secret code ini ke orang lain. Nah, tapi dalam hal ini orang lainnya ini adalah orang India, filsuf di India. Nah, jadi di sini dimulai dari layer 3. Layer 3 ini ada sebelah kiri filsuf di Cina, kanannya ada filsuf dari India. Nah, mereka ini menemukan ide atau secret code-nya lah intinya. Secret code itu yang ingin mau berupa data yang ingin dikirim misalnya. Nah, dia meminta penerjemah ini menuju ke bahasa yang lebih dapat dimengerti. Jadi mungkin bahasa dari filsuf ini takutnya kurang dipahami. Maka dari itu membutuhkan penerjemah dari bahasa Cina ini ke bahasa Latin. Kenapa bahasa Latin? Karena bahasa Latin mungkin di sini untuk lebih membantu di layer 2 ini ya, untuk lebih dapat dipahami. Nah, setelah itu dari terjemahan ini, maka secret code-nya ini melalui pembantu akan menjadi media transmisi untuk mengirimkan ke pembantu dari India ini, dari kurirnya India. Nah, dari layer 1 ini medium transmisi fisik ini akhirnya dikirim melalui pembantu, jadi kayak kurir kedua. Lalu bahasa ini akan diterjemahkan lagi oleh penerjemah, jadi lebih membantu penerjemah lainnya dari bahasa Latin ke bahasa India yang dapat dipahami oleh filsuf dari India ini. Jadi analoginya seperti itu, jadi lebih ke sequence atau berurutan. Dari sini, dari kursor yang saya tunjukin ini menuju ke sini. Jadi layer 3 ini ada si filsuf, layer 2 ini penerjemah, layer pertama ini adalah transmisinya. Jadi seperti itu analoginya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke topik yang selanjutnya, yaitu setelah mengetahui analoginya, maka kita akan mengenal lebih dalam model OSI dan komunikasi antar sistem atau layernya itu seperti apa. Nah, di sini lebih tepatnya ada 7 layers kan. Nah, 7 layers ini 3 layers teratas yaitu application, presentation, session ini adalah upper layers. Lalu dari transport, network, data link, dan physical ini adalah lower layers. Yang mana upper ini lebih diimplementasikan atau lebih diterapkan secara software atau berbasis application. Nah, kalau yang lower layers ini itu diimplementasikan lebih ke jaringan oriented atau lebih menitik beratkan pada jaringan, berbasis jaringan. Nah, OSI ini merupakan kerangka kerja komunikasi antar komputer, tapi bukan caranya mereka untuk berkomunikasi atau bukan metode untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi ini dapat dilangsungkan menggunakan protokol komunikasi. Nah, protokol ini menerapkan fungsi dari satu atau lebih layer-layer OSI. Contohnya protokol LAN, protokol WAN, dan juga protokol routing. Contoh protokol LAN itu apa?
dari LAN ini dia menggabungkan atau menerapkan fungsi-fungsi pada layer 1 dan 2 misalnya. Karena dia bersifat local area network, maka jaringannya ada pada satu daerah dan tidak membutuhkan jaringan ke tempat lain. Maka dari itu dia meliputi layer fisikal saja dan juga data link. Seperti itu. Nah, di sini ada sebelah kiri ini ada gambar sistem model C serta komunikasi antar layernya itu seperti apa. Dan juga untuk sebelah kanan ini adalah interaksi antar layer OSI. Nah, untuk yang gambar sebelah kiri informasi yang ditransfer dari aplikasi perangkat lunak dalam suatu sistem komputer untuk aplikasi perangkat lunak di lain ini harus melewati setiap lapisan OSI. Nah, jika misalnya sebuah aplikasi perangkat lunak dalam sistem A ini memiliki informasi untuk mengirimkan ke aplikasi perangkat lunak dalam sistem B. Nah, program aplikasi dalam sistem A ini akan menyampaikan informasi tersebut ke lapisan aplikasi layer 7 atau application layer di sini. Jadi hubungannya itu peer-to-peer communication ya. Nah, lapisan aplikasi ini kemudian melewati informasi ke lapisan presentasi layer 6. Sini ya. Nah, yang relay data ini ke lapisan sesi atau layer 5 dan begitu seterusnya sampai ke lapisan fisik atau lapisan pertama. Nah, pada lapisan fisik ini informasi tersebut ditempatkan pada media jaringan fisik dan dikirim melalui media untuk sistem B. Nah, T lapisan fisik dari sistem B ini kan menghapus informasi dari media fisik dan kemudian lapisan fisik ini melewati informasi sampai ke data link layer kedua sebelah sistem B itu yang dibagikan ke lapisan jaringan layer 3 network, lalu seterusnya hingga mencapai lapisan teratas yaitu lapisan 7 aplikasi dari sistem B-nya. Akhirnya aplikasi lapisan sistem B ini T-data ya, melewati informasi untuk program aplikasi penerima untuk menyelesaikan proses komunikasi. Nah, itu penjelasan daripada gambar sebelah kiri model OSI dan komunikasi antar sistem. Nah, untuk interaksi antar layer OSI ini yaitu interaksi dengan layer atasnya, interaksi dengan layer di bawah dan juga antar layer dengan sistem yang berbeda secara peer-to-peer tadi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa lapisan yang diberikan dalam lapisan OSI ini umumnya berkomunikasi dengan 3 lapis OSI lainnya ya. Jadi lapisan langsung di atasnya, lapisan langsung di bawahnya, dan lapisan rekan lainnya di sistem komputer jaringan yang lain. Nah, data link layer dalam sistem A, sini, data link di sini itu misalnya berkomunikasi dengan lapisan jaringan sistem A. Jadi A ke B. Nah, lapisan fisik dari sistem A dan data link layer sistem B. Jadi gambar untuk sebelah kanan ini menggambarkan hubungan interaksi antar layer OSI dengan jaringan yang lain, terutama yang lebih berperan itu adalah layer kedua atau data link. Jadi dari data link inilah yang menghubungkan dari jaringan sistem A menuju ke sistem B. Nah, sekarang adalah pertukaran informasi. Jadi OSI ini juga terdapat pertukaran informasi. Nah, di sini adalah gambar daripada layer-layer dan pertukaran informasinya.
Jadi ini ada layer 1 sampai 7, sistem A dan sistem B. Di sini ada data. Jadi sebelum dikirim itu ada proses namanya enkapsulasi. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini pada 7 lapisan OSI ini kan menggunakan berbagai bentuk informasi kontrol untuk berkomunikasi dengan lapisan rekan mereka dalam sistem komputer lainnya. Nah, informasi kontrol ini tuh terdiri dari permintaan dan instruksi khusus yang dipertukarkan antara lapisan rekan OSI. Kontrol informasi biasanya mengambil salah satu dari dua bentuk, header dan trailer. Ya, jadi ada header itu untuk data yang telah diturunkan dari layers. Jadi, trailer atas yang ditambahkan ke data yang telah diturunkan dari lapisan atas. Lapisan OSI ini tidak diperlukan untuk melampirkan sebuah header pada trailer data dari lapisan atas. Jadi, lebih tepatnya, header, trailer, dan data itu adalah konsep yang relatif sebenarnya. Tergantung pada lapisan layer atau layer tadi yang mana pada lapisan jaringan ini itu terdapat sebuah layer 3 dan data misalnya. Jadi gimana ya menjelasinya? Pada data link layer, bagaimanapun semua informasi yang diturunkan oleh lapisan jaringan, terutama layer 3 untuk yang header 3 itu, dan data itu diperlakukan sebagai intinya tuh data. Cuma data disebut dienkapsulasi itu dalam bentuk ada dipisahkan lagi dengan header dan juga trailernya. Nah, dengan kata lain, bagian data dari unit informasi pada lapisan OSI ini diberikan yang mana berisikan tentang header, trailer, dan data dari semua lapisan yang lebih tinggi. Nah, ini disebut dengan proses enkapsulasi. Jadi dari layer-layer atasnya itu dienkapsulasi jadi satu dalam bentuk data, lalu pada layer ketiga itu ada headernya lagi 3, untuk menuju ke layer 2, header 3 plus data itu dienkapsulasi lagi sehingga pada waktu memasuki layer kedua, header 3 plus data tadi, hasil enkapsulasi pada layer 3 itu menjadi data di layer kedua. Ditambah layer 2 itu ada header lagi, header 2. Seperti itu. Jadi intinya pengertian sebelumnya tuh seperti itu. Jadi ada enkapsulasi itu untuk mengubah juga dari bentuk datanya, misalnya masih analog, nah itu harus diubah ke binary dulu. Nah, sekarang menuju ke pembahasan yang terakhir, yaitu explanation each layer. Jadi saya di sini juga akan menjelaskan tentang tugas-tugas dari each layer. Tadi kan mungkin secara garis besar, secara sistem, secara komunikasi antar layer, secara garis besar. Tapi terkadang kita masih bingung tentang tugas per layer itu sebenarnya apa. Nah, di sini juga saya kasih ilustrasi berupa seorang kurir pizza, ya, jadi mungkin order pizza GoFood ya gitu, untuk menjelaskan lebih tentang tadi. Kalau analoginya masih kurang paham, maka mungkin semoga insya Allah dari ilustrasi ini dapat paham. Nah, saya dapatkan ilustrasi ini dari verses.com, jadi kalian bisa klik di sini. Maybe it will be more understandable dan lebih dipahami lah. Oke. Yeps. Yang ketujuh, jadi saya mulai dari layer yang ketujuh, itu ada application layer. Application layer ini adalah yang paling dekat dengan end user atau lebih dekat dengan pengguna. Nah, berinteraksi dengan aplikasi perangkat lunak yang menerapkan suatu komponen untuk berkomunikasi. Jadi medianya ini adalah sebuah software atau perangkat lunak yang mana dapat digunakan oleh usernya tadi, end usernya.
Nah, fungsinya itu apa? Yang pertama itu adalah menentukan partner komunikasi. Yang kedua, menentukan ketersediaan resource atau sumber ya, dan juga sinkronisasi komunikasi. Contohnya misalnya Telnet, FTP, SCP, TCP, IP Suite, atau OSI Common Management Information Protocol CMIP. Nah, di sini untuk lebih memahami dari gambar yang paling kanan ini dan ilustrasi tentang tadi kita mau order pizza. Nah, di layer application ini, misalnya nih saya nih, I think tonight I will order pizza for delivery. It sounds so good. Jadi saya menggunakan aplikasi seperti tadi. Application layer ini interaksinya menggunakan perangkat lunak. Jadi softwarenya di sini misalkan saya ingin menggunakan aplikasi GoFood, ingin order pizza. Nah, di sini bahasa yang digunakan pada application layer ini juga harus sama dengan penerima dan juga pengirim ya. Jadi kayak lebih ke yang penjualnya yang ingin nganterin tadi GoFoodnya tadi dengan kitanya. Lalu yang kedua adalah session layer. Jadi sebelah kiri ini ada layer 5, lalu yang ini adalah layer 6. Nah, jadi setelah presentation ini setelah application ada yang namanya presentation. I'm sorry, tadi harusnya presentation. Di session yang kelima, jadi urut ya, tadi 7, ini 6-5. Presentation layer ini adalah menyediakan fungsi pengkodean dan konversi untuk data dari application layer, di mana menjamin data yang berasal dari application layer ini dalam satu sistem itu dapat dibaca oleh application layer di sistem yang lain. Jadi menjamin bahwa data application layer saya yang ingin pesen GoFood itu sama dengan application layer yang ada di mas-mas nih, ngomongnya mas-mas aja, mas-mas GoFood misalnya. Jadi di sini di ilustrasinya ini, I will have one large sausage pizza with veggies. Nah, di sini pesan ini itu harus sama dengan pesan yang ada di HP atau aplikasi pada mas-mas GoFood-nya. Terus, hi, this is pizza place, what can I get for you? Jadi saling interaksinya tuh harus sama satu dengan yang lain. Jadi ketika ingin order pizza customer, jadi kita kan juga butuh berbicara dalam secara langsung ke personnya itu. Jadi lebih contohnya itu adalah format representasi data, everyday IC2 II, lalu skema kompresi, QuickTime MPEG, lalu ada enkripsi. Lalu lanjut dari presentation layer menuju ke session layer atau layer 5. Dan di sini itu session layer ini lebih ke membentuk, memanage, memutuskan session komunikasi antara entitas presentation layer. Jadi dia itu berhak untuk memutuskan komunikasi antar layer dari jaringan yang lain. Nah, session communication ini terdiri atas misalnya permintaan layanan, service request, dan tanggapan layanan atau service response yang terjadi antara aplikasi yang berlokasi pada device jaringan yang berbeda. Jadi di sini itu di layer 5 ini, misalnya akhirnya mas-mas GoFood ya, akhirnya jawab, okay, that was a large sausage pizza with veggies, that will be $12.75. Jadi lebih ke transaksi di mana di sini itu kita bisa order sesuai dengan yang kita inginkan, dan untuk mas-mas GoFood ini juga bisa kayak oke, aku bisa mengiyakan pesanan dari mbak-mbak yang pesan tadi kayak gitu. Dia lebih ke kalau secara analogi itu request pengen topping apa kayak gitu. Jadi di session layer ini ya kita bisa membentuk manage dan memutuskan komunikasi antar jaringan tadi. Contohnya adalah sisi ITTX 225.
Nah, habis dari layer 5 lalu kita ke layer 4, gambar sebelah kanan, transport layer. Nah, dari transport layer ini itu dimana kita tuh dapat berpikir sebagai mana mestinya transport layer itu adalah quality control. Jadi mungkin lebih ke penyaringan, di mana pizza ini itu sudah sesuai apa belum. Nah, kalau sudah sesuai maka boleh nih dikirimkan langsung sama abang-abang GoFood-nya tadi itu. Jadi kalau nggak sesuai atau it was suspicious looking pizza, itu boleh untuk tidak dikirimkan. Jadi lebih ke menyeleksi apakah data-data itu udah sesuai dengan yang diminta apa enggak, kayak gitu. Lebih ke quality control kalau transport layer ini, sehingga menerapkan layanan transfer data Anda yang transparan terhadap upper layers. Jadi di sini ya, flow control, multiplexing, manajemen virtual circuit, serta error checking dan error recovery. Contohnya adalah TCP, Transmission Control Protocol, ada UDP, User Datagram Protocol, Name Binding Protocol NBP, dan OC Transport Protocol. Jadi fungsi lainnya ya tadi flow control, error detection, error checking, dan juga correction. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah network layer, ada layer yang ketiga. Nah, itu gambar sebelah kiri, di mana fungsinya ini tuh yang pertama merutekan paket. Jadi pizzanya ini dirutekan. Mengendalikan congestion juga melaksanakan internet working. Contohnya adalah OpenSource, Path OSPF, lalu ada Routing Information Protocol, RIP, dan sebagainya. Di sini, analogi dari network layer di gambar contoh ini, perumpamaan ini. Jadi pizzanya udah diorder. Pertama kita tentukan dulu rutenya menggunakan misalnya Google Maps atau Waze, supaya kita sehingga pizza yang akan mau dikirimkan ini tuh tujuannya itu jelas gitu, karena udah tahu rutenya. Karena tugas di network layer ini itu adalah membuat rute atau merutekan data atau pizzanya tadi. Nah, dimana pada akhirnya setelah melakukan rute menggunakan GPS misalnya udah semua sampai, menuju ke layer yang kedua yaitu data link layer. Nah, jadi kan sebelumnya kan dia berhenti dulu tuh misalnya cari dulu rutenya di GPS. Nah, baru di data link layer ini dia bekerja. Makanya pengertian dari data link ini adalah menyediakan transit data yang andal melalui link fisik jaringan. Misalnya melaksanakan error detection dan mungkin error correction. Menyediakan mekanisme flow control, pengamatan fisik, pengurutan frame, lalu metode akses medium transmisi. Nah, makanya ini, I'm here but I still have to find the right apartment. Jadi dia udah nentuin rutenya, cuma dia harus mastiin lagi kalau tujuannya itu memang benar-benar tujuan yang benar, kayak gitu. Jadi salah satu fungsi utama dari layer detailing ini adalah untuk menyediakan sebuah physical alamat MAC. Jadi informasi yang diinginkan itu dapat ditemukan sesuai dengan tujuannya. Nah, jadi tanpa physical address, jadi maksudnya adalah alamat fisik secara jelas, maka pizza delivery man kita itu tidak akan mampu menemukan secara komplit alamat daripada pesanan yang dia harus kirimkan. Jadi harus ada physical layer, jadi harus ada physical address-nya untuk lebih cetol intinya. Nah, akhirnya
menuju ke layer yang terakhir, yaitu physical layer. Jadi physical layer itu apa? Layer yang langsung berinteraksi dengan medium transmisi, bukan medium transmisinya ya, jadi dengan medium transmisinya. Jadi mendefinisikan spesifikasi elektrik, mekanik, prosedur, dan fungsional untuk mengaktifkan, mempertahankan, dan menonaktifkan link fisik antar sistem yang berkomunikasi, seperti level tegangan, timing perubahan level tegangan, data rate, jarak maksimum transmisi, dan kontaktor fisik. Contohnya adalah IE RS232C, IE RS449, CCI DTX 21-X21 bis. Ya, bisa nanti dicari lah contohnya itu tuh apa di internet. Tapi untuk lebih jelasnya, melalui dari kembali lagi ke analogi pengiriman pizza, pada akhirnya delivery-nya itu sampai ke tangan user, ke customer ya. No problem, enjoy your pizza, thank you for the speedy delivery. Jadi cepet banget ini ceritanya, padahal tadi prosesnya lama. Jadi di physical layer ini meyakinkan bahwa komponen hardware fisikalnya ini pada jaringan yang tepat. Jadi pada langkah yang akhirnya our starving customer ya, yang customer kita yang udah kelaparan ini akhirnya menerima delivery-nya. Jadi physical layer ini tuh lebih ke komponen-komponen yang ada di local area network, seperti hardware-nya. Jadi hardware-nya seperti misalnya laptop, komputer, dan juga internet cables. Jadi di physical layer ini lebih ke hardware-nya. Nah, cabling-nya pada physical layer ini tuh juga sometimes bisa mengakibatkan kesalahan dikarenakan cable type-nya itu yang gak sesuai. Jadi terkadang ditemukan pada hardware-nya itu atau Ethernet cables-nya itu menggunakan jenis straight jadi lurus, atau yang menggunakan crossover cables yang akan menyebabkan faulty cables atau kesalahan atau gangguan seperti itu, yaitu kesalahan teknis. Nah, jadi seperti itu explanation. Terima kasih telah your attention ya pada video saya kali ini. Terima kasih, semoga pengetahuan tentang OC layers ini bermanfaat buat kalian, dimulai dari arsitekturnya seperti apa, analoginya seperti apa, hingga komunikasi antar layer seperti apa, dan yang terakhir adalah penjelasan tentang each layernya itu seperti apa menggunakan analogi pengiriman pizza. Semoga itu lebih snatch up in your brain. Terima kasih dan hasta la vista.